Woi, nongkrong lagi di Will dan Mamot di channel Total Politik. Kita kehadiran sama Mas Dima nih. Mas Dima lagi nih. Gue bingung sebenarnya mendefinisikan Dima ini. Main saham iya, bisnis iya, politik iya, macem-macem ya. Justru kita lagi shift dikit bro. Oh. Setelah berpolitik selama 5 tahun, akhirnya kita buktikan di 2019 bahwa berpolitik itu butuh uang. Jadi sekarang kita kesimpulan lo. Jadi sekarang kita cari uang bro. Oh iya benar. Jadi uang dulu ada, baru politik ya sih. Ya sebenarnya enggak, simultan aja. Simultan. Ya paralel aja berjalan bersama. Tapi gue menarik deh, lo kenapa mau terlibat politik sih bro? Politik gitu. Gue emang doyan aja sih. Doyan? Apa sih? Kenapa nih? Ini menarik nih doyan? Doyan sosialisasi? Sebenarnya bukan sosialisasinya ya, gue doyan. Emang doyan organisasi sih gue. Doyan organisasi? Iya. Gue tuh dari kecil tuh udah berorganisasi, dari SD bahkan. Seriusan? Serius? Kalau di tengah orang-orang main kelereng lo berorganisasi? Orang ada OSIS itu kan SMP. Di SD gue tuh ada pra-OSIS dari SD. Ada Jadi OSIS? gue udah pra-OSIS. Baru tahu lah. Terus lo ngapain tuh waktu pas pra-OSIS? Ya sama aja lah, nggak beda jauh ya. Organisasi. Ini organisasi sekolah aja. Ini gua adik baru kelas, tahu. ini itu. Ya begitu. Jadi gue kayak emang dari dulu tuh suka aja ngumpul organisasi. Tapi maksud gue nggak cuma bersosialisasi yang tanpa tanpa tujuan gitu lah. Kayak nongkrong-nongkrong gitu doang. Kalau gitu kayak kan. ya lo berorganisasi intrasekolah atau gitu kan berarti kan ada programnya, ada ininya gitu loh. Atau gue nongkrong sama anak basket ya tujuannya kan main basket, nongkrong sama anak futsal main futsal gitu. Jadi gue nggak bisa yang nongkrong kayak cuma nongkrong gitu ya. Itu mungkin bisa tapi ya di terakhir lah. Tapi lo organisasi yang paling sering apa? Maksudnya di bidang politik, apa olahraga atau apa gitu? Kalau sekarang sih kebetulan olahraga ya. Olahraga apa tuh bro? Tapi sebenarnya gue olahraga sama politik sih sama-sama aja sih. Cuman sekarang gue di olahraga itu gue diisi DKI, si DKI Jakarta sebagai ketua harian dan ada di PP Perbasi. Jadi pengurus pusat basket Indonesia. Oke. Sebagai wakil ketua bidang organisasi. Ngapain aja tuh lo? Ya kita urusin organisasinya. Cia. Jadi gue nggak mau klaim-klaim urus atlet, kita bantu-bantu urus organisasi aja. Urus atletnya mahal bos. Tapi nih gue sebenarnya kalau sama lo tuh gue seneng nih. Dima tuh punya wawasan cukup luas bro soal olahraga. Gue bahkan berapa kali ngomongin olahraga banyak dapat masukan sama lo gitu. Kenapa lo konsen sih bro sama industri olahraga? Karena pertama gue dari dulu kan kayak gue udah bilang gue emang suka olahraga dari dulu ya. Jadi sendirinya suka olahraga, gue suka basket, gue suka main futsal sama teman-teman gue, dan ini semua teman-teman gue tuh kayak gue main basket main futsal itu teman-teman di luar sekolah gitu. Jadi bukan sama teman sekolah gue doang. Itu di mana gue jadi memperluas pertemanan gue. Jadi Gue tuh jadi inget satu film tau gak sih ngeliat lu? Lu udah tahu kan film apa? Garuda di Dadaku. Oh siap. Iya kan, lu adalah satu sidekick yang concern banget gitu, yang punya concern banget. Kalau ada yang pernah nonton Garuda di Dadaku nih, Dima tuh si temennya namanya siapa lupa. Aduh gue lupa juga ya. Mirip lagi, lu pakai kacamata agak gemuk lagi. Lu tonton deh Garuda di Dadaku, mirip banget. Lu concern sama olahraga tapi ya itulah gitu. Nah, ngomong soal olahraga tapi kita nggak ngomongin olahraga kan hari ini. Nah ya. Kita mau ngomongin soal yang lagi hot. Iya, yang lagi hot. Soal inklusivitas di Indonesia gitu. Inklusivitas apa? Toleransi, kebebasan bicara. Pokoknya nih orang bisa ngomong apa aja sebenarnya. Jadi kita mulai. Kita ngalir aja. Pertanyaan utama, menurut lo Indonesia ini udah, gak tau ya pandangan lo ya, Indonesia ini udah cukup bebas gak sih kita berpendapat? Sebenarnya terlalu bebas. Terlalu bebas menurut lo? Saat ini lo? Karena terlalu bebas, jadinya mau nggak mau ada tindakan-tindakan yang juga eksesif yang berlebihan yang diambil sama negara. Pihak yang merasa dirugikan. Mungkin dalam hal itu negara gitu ya kan. Sebenarnya ini kadang-kadang kan bukan negara doang ya. Kadang-kadang pihak yang di luar rezim dan kekuasaan juga menggunakan dengan lebih gitu. Betul. Jadi menurut gue sih sekarang ini kenapa kita ada di posisi saat ini? Karena menurut gue sudah terlalu bebas. Terlalu bebas menurut gue ya, dengan adanya sosial media, dengan adanya orang kan bisa ngetik apapun di Twitter, bisa ngasih foto apapun di Instagram gitu. Tapi ya menurut gue ya it's how democracy works aja. Tapi terlalu bebas ini dalam konotasi yang menurut lo masih baik dan emang harus Kalau menurut gue masih baik dan sebenarnya nggak perlu terlalu banyak campur tangan hukum ya. Mungkin karena memang gitu ya. Waktu itu regulasinya udah dibuat kan UU ITE itu kan walaupun bukan zaman sekarang kan dibuatnya UU ITE kan dari zamannya SBY kan sebenarnya kan. Jadi ya terlanjur dan sekarang baru UU itu benar-benar dipergunakan dan bahkan yang kalau gue sangat sesalkan kadang-kadang yang menggunakan itu organ-organ negara gitu. Itu mestinya jangan. Negara itu
mestinya kuat ya. Maksudnya hal-hal kayak gitu udah anggap remeh aja gitu ya, nggak usah dipidanakan atau nggak takut ditangkap banget gitu kan. iya nggak usah takut banget lah kalau lu pemerintah rezim, apalagi ini udah periode kedua kan. Mau ngapain lagi gitu mau ya? cari apa lagi sih Boleh. selain lo kerja yang udah yang lurus-lurus aja, yang baik-baik aja, yang Tapi bener-bener aja. menurut lo tuh apa yang dilakukan negara tuh kira-kira bakal mengganggu kreativitas anak muda gak sih untuk berekspresi gitu kan? Karena kan kemarin tuh banyak orang-orang takut, wah gue jadi nggak bisa bebas berekspresi, gue takut berkarya dan semacamnya. Seserem itu gak sih sebenarnya? Menurut gue ya, menurut gue sih yang namanya anak muda walaupun kita harus kreatif, harus berkarya, harus ya menciptakan sesuatu, tapi memang kita harus sadar juga jangan sampai kita melampaui batasan-batasan gitu loh. Oke. Jadi oke, kita boleh kreatif, tapi kita jangan juga kreativitasnya itu yang terlalu offside lah gitu. Iya. Sampai menyinggung kelompok lain. Atau Karena kan gitu kita ya. masih muda juga, perjalanan kita masih panjang gitu. Orang akan menilai karakter kita dari kita sejak kita muda gitu, apalagi sekarang ada sosial media dan lain-lain. Iya benar, soalnya kalau dari omongan tuh sekarang orang ngecek bukan cuma kurikulum vitae, tapi Dicek bro, postingan. Sosmed dicek bro. Iya. Gila zaman sekarang. Bahkan banyak orang-orang yang nggak dapat beasiswa atau nggak kerja gara-gara postingan Iya gitu itu kan. benar sih. Itu juga terjadi nih. Karena itu akan mempengaruhi lo ketika ya maksudnya apa yang lo bicarakan di media sosial itu akhirnya bikin merefleksikan lo tuh sebenarnya gimana sih gitu. Kayak one of your sided gitu. Ya gue setuju. Akhirnya. Tapi kalau lu ngomongin soal batasan, menurut lu batasannya akhirnya harus sampai mana gitu? Intinya anak muda itu harus sadari bahwa kita ini dalam ngapain ini dalam umur yang segini, apalagi kalau gue ngomongin di bidang politik atau sosial ya. Ya kita harus menyadari bahwa kita ini harus berlari maraton gitu. Jadi kita ini bukan sprint yang kayak oke nih, ini 2019, ini kan 2019 sudah lewat ya. Berarti target kita 2024. Betul. Lari nih, tak. Tapi nabrak tuh, semua ditabrak, babak. Apapun norma etika itu ditabrak. Mau dalam sosial media, mau dalam lo ngapain, mau apalah, mau lo mau ngemeng apapun gitu. Apalagi nabrak senior ya. Menurut gua hal itu nggak harus dilakukan ya, nggak diperlukan lah dalam kita mau berkarir gitu. Kan nggak harus kita selalu nabrak orang, selalu kritisi orang, selalu apa. Ya kita lakuin aja apa yang kita anggap benar, ya kita ngapain lah, berkontribusi aja deh sekecil apapun di mana lo bisa deh gitu kalau menurut gua. Jadi intinya lo boleh berkarya, boleh mengejar apapun, yang penting etika tuh tetap dijaga. Norma etika tetap dijaga gitu kan. Kadang-kadang kan sekarang banyak yang anak muda udah terlalu offside, mau ngedebat orang tua, mau ngedebat, dan itu nggak terjadi di generasi kita aja. Di generasi yang di atas kita pun Lo juga melakukan itu. ada melakukan itu yang ke generasi lebih seniornya lagi gitu. Dan menurut gua hal-hal seperti itu nggak elok lah di politik gitu. Tapi Karena dari tadi gue lihat lo nyebutin angka-angka politik semua bertahun 2019 terus tahun 2024. Nah, gue mau nanya target lo apa sebenarnya? Lo nggak nyebutin 2023 gitu, 2024 tuh targetnya apa sih? nggak ada. Ya, ada maksudnya kan sekarang kan orang ini semua udah mikir kayak, oh gimana nih kita 2024 siapa nih capresnya, siapa nih ininya, siapa nih itunya. Gue bilang ya gue kan hanya mencari parameter politik itu kan tahun pemilu kan. Betul. Karena gue tadi udah disclaimer duluan bahwa ini gue di politik sosial, jadi pasti kan yang parameternya ya di tahun-tahun tersebut. Tapi kalau gue sih enggak sih, kalau gue udah belajar di 2019, ya di 2024 mungkin gue ingin meneguhkan peran gue aja lah sebagai ya orang yang membantu teman-teman yang ingin maju di politik. Ya, Pak. Sebenarnya kapok karena gue juga set ekspektasi waktu tahun 2019 itu gue buat info doang, dia sempat nyalek. Oke. Ya. Apa DPR ya? DPR RI di Jakarta Timur, DKI 1 dari Partai Golkar. Jadi gue nggak kapok karena gue waktu itu juga udah set ekspektasi gue nggak akan jadi, gue nggak mungkin jadi gitu. Cuman ya gue pengen lihat dan gue pengen mempelajari dan ya kali aja nanti yang gue dapet bisa dipakai di 2024 buat temen gue yang mau maju di dapil yang sama gitu kan, mungkin aja gitu kan. Hikmah apa yang lo ambil dari itu? Hikmah. Ini kenapa jadi ngomongin caleg orang ngomongin kerja bukan? Ya nggak apa-apa, gue menarik, abis itu kita gali yang lain. Gue harus tahu juga nih hikmah apa. Hikmahnya apa ya? Lo nggak nyalek, gue nggak nyalek, kita perlu dapat. Apalagi gue jauh banget dari caleg. Hikmahnya gini loh, kayak misalkan gue langsung studi kasus aja ya. Kayak orang mau ngomongin money politik, menurutku itu ya ayam telur aja, lu nggak bisa nemuin siapa yang salah. Lu nggak bisa nemuin ini caleg yang nebar duit apa emang orang yang minta gitu, apa konstituen yang minta. Itu nggak akan ketemu jalan nih. Berarti bisa gue anggap ketika lo datang pun ada orang yang minta duit ke lo gitu ya? Ya
dalam bentuk apapun Apapun. itu, Oh, mau minta duit transport, mau minta duit apa, tapi kan intinya itu cost gitu loh. Dan memang udah ada aturan-aturan yang dibuat di peraturan gitu, peraturan KPU misalkan, peraturan pemilu, lo nggak boleh ngasih segini, lo nggak boleh. Pada kenyataannya ya aturan kan emang dibuat untuk dilanggar. Semua aturan ada aja celahnya, bos. Oh iya benar-benar. Lo nggak boleh ngumpulin orang lebih dari segini, ujung-ujungnya lebih. Lo nggak boleh ngasih amplop transport lebih dari segini, ujung-ujungnya lebih gitu kan. Nah, Menarik sih. bicara soal politik kan pasti ada kepentingan atau enggak sesuatu yang lo perjuangkan gitu kan. Apa sih seorang Dima tuh memperjuangkan apa? Sampai capek-capek di tengah aktivitas lo yang banyak masih mau berpolitik gitu. Gua sih sebenarnya gue cuman mau memperjuangkannya kayak gue nggak mau banyak, ibaratnya nggak mau banyak berjanji lah, janji-janji partai gitu udahlah. Iya. Cuman gue kayak pengen ngasih contoh aja bahwa even gue ini kursi roda gue kelihatan nggak ya? Bisa kelihatan. Oh, oke. Ya maksud gue kayak memang mungkin nggak semua orang yang pakai kursi roda atau yang difabel atau yang apa itu punya apa ya? Punya kesempatan kayak gue. Tapi paling nggak gue dengan kesempatan yang gue punya, gue mau ngasih lihat ke orang bahwa ini gue bisa gini gitu loh. Ini gue bisa sama ya maksudnya gue bisa ibaratnya bergaul sama siapapun. Gitu. Jadi sebenarnya gue nggak juga apa ya kayak terlalu pede atau terlalu over pede gitu ngomong ayo kita semua harus bisa karena gue nggak bisa menyamaratakan. Beda-beda kan setiap orang beda-beda gitu loh. Kayak gue pun gue kan nggak pakai kursi roda dari lahir gitu. Gue pakai kursi roda setelah gue beranjak dewasa gitu. Nah kan nggak bisa disamakan lah intinya dengan kesempatan yang gue punya gue mau memaksimalkan apapun itu gue pengen maju aja ke depan terus gitu. Gitu aja sih kalau gue. Tapi gue salut sih, maksudnya berarti lu mau membuktikan bahwa you can be as normal as other people kan akhirnya you can have a chance to lu punya kesempatan yang sama sebenarnya gitu nggak? Iya, true maksudnya yes I would do that gitu tapi kembali lagi gue akan melakukan itu untuk diri gue sendiri dilihat orang tapi gue nggak mau kayak maksa orang atau ngajak orang banget gitu loh karena gue kan nggak tahu keadaan orang masing-masing sih kalau gue gitu sih. Tantangannya beda-beda. Yes itu dia loh gue nggak bisa kayak yang ayo semua harus bisa itu kan menurut gue itu nggak Tapi fair lo lah. pernah mengalami diskriminasi gak soal itu? Kayaknya nggak pernah. Nggak pernah. Jadi Ya, lebih santai gitu sebenarnya orang-orang ya pernah in terms of kayak rebutan lift di mall gitu ya gitu aja sih. Ya itu mah ketawa-ketawa aja bro. Sederhana aja gitu Rebutan ya. lift sama ibu-ibu gitu kan. Ya udah. Ini diskriminasinya dalam konteks sosial. Iya. Ibu-ibu emang bisa dilawan sih kalau Iya itu dia. Kayak itu ada loh stikernya lo di pinggir lift dahulukan gitu. Iya mungkin dia masih nggak baca kali. Gitu. Ini balik lagi ke terbukaan informasinya. Gue ngamatin beberapa kali politik Amerika deh. Yang mana mereka tuh menurut gue mereka lebih ruthless nggak sih di sana? Ruthless Wah banget. sakit bro di sana. Maksud gue kayak Donald Trump tuh udah jadi Wah, itu kejam, bro. udah jadi. Nah, kenapa balik lagi ke lu yang tadi bahwa akhirnya mungkin kita harus punya etika, tapi kalau kayak di Amerika bisa sampai segitunya, kenapa nggak? Karena di Amerika memang dari dulu udah menurut gue ya, emang udah budaya politiknya itu emang udah polarisasinya emang dua gitu kan. Betul. Nggak bukan kayak kita kan yang multi partai yang ibaratnya ya banyak ininya lah ininya beda segmennya dan itunya garis-garisnya banyak lah. Kalau di sana kan emang udah Demokrat sama Republik gitu loh. Jadi ya perang gitu. Menurut gua. Jadi mereka emang udah terbiasa budayanya untuk berperang. Ya udah pokoknya calon gua harus menang gitu. Sekarang ini kan ibaratnya ini Amerika benar-benar udah kayak kita tahun 2014, Bro. Iya. Pecahnya gila banget. Pecahnya parah. Polarisasinya tuh gila banget. Gila sampai udah mau dilantik aja masih rusuh. Iya betul. Dan tapi maksud gue kita berarti tidak cocok ke arah sana atau belum ke arah sana atau Kalau menurut gua tidak baik ke arah sana. Enggak, kalau menurut gua kita belum cukup dewasa untuk ke arah sana. Oh, tapi mungkin akan ke arah sana gitu. Mungkin akan ke arah sana karena kan republik kita juga masih baru dan ini ada isu-isu penyederhanaan Partai, partai betul. dengan tingkat Threshold threshold yang ditinggiin gitu. Itu kan menurut gua arah-arah ke situ gitu. Tapi kan jangan sampai kita balik lagi kayak ya benar-benar cuma dua. Ya maksudnya kita dengan banyak partai tapi hanya dua capres saja kan udah bisa pecah banget, Bro. Iya. Gimana benar-benar cuma dua partai atau berarti ini lo partai Islam, ini lo partai nasionalis. Iya. Disuruh perang udah, Bro. Habis, ya. Selesai. Kemarin aja nggak ada kayak gitu aja udah parah. Nggak kayak gitu aja udah parah. Ya untung kita Jangan sempat lah. mengalami konsolidasi. Dan ya. salah satu yang jadi ini utamanya yaitu karena keterbukaan informasi itu. Iya sih. Dan informasinya kan nggak selalu benar. Iya.
Banyak yang diterima informasi salah, apalagi di WA grup ibu-ibu. Tapi gue juga ngerasa sih bahwa sebenarnya di Amerika yang dengan ada Q&A tuh lo. Maksudnya mereka nggak pinter-pinter amat juga kok dalam mencari Kagak, informasi. beneran enggak. Ruthless juga, maksudnya bodo amat, Parah. hoax juga dimakan Iya, anjir. disikat Amerika mah buset. Apalagi roughneck kayak gitu. Iya, kan. apalagi redneck gitu kan. Redneck kayak gitu mah gila, bro. Ya udah, jadi kayak menurut gua sebenarnya mungkin di Amerika karena udah lama, udah benar-benar ya mereka kan udah ratusan tahun ya gitu. Iya. Turun-temurun demokrasi gitu ya membangun demokrasi, menjalin budaya politik seperti itu. Jadi ya mungkin memang ibaratnya ya mungkin di sana Demokrat sama Republik udah kayak agama, udah kayak kepercayaan kali yang turun-temurun diwariskan sama orang tuanya gitu loh. Iya. Iya kan? Karena kan ya pilihannya dua itu. Instead of agama karena Iya. mereka tidak beragama. Yang diturunin ideologi politik. Iya, ide Republikan orang Demokrat gitu Iya, kalau di iya, Amerika iya. kan. Iya, bener Lu kan juga, nggak ada, masuk akal. ya lu paling pilihan-pilihan lain kan Tea Party yang kecil-kecil Iya. gitu kan, apa konservatif apa atau movement atau apa kan nggak signifikan lah gitu. Iya. Tetap ide Republikan atau ide Demokrat segitu. Kalau di kita kan, banyak lah. Partai nasionalis ada banyak, partai agama ada banyak, Islam ada banyak. Iya, jadi ya menurut gue sih Indonesia ini udah model yang menurut gue udah paling bagus sih kalau gue ya. Mau lo sekarang paling bagus. Enggak, untuk di dunia, Indonesia tuh udah dengan adanya Pancasila, dengan ada Undang-Undang Dasar, dengan gua waktu itu sempat ngebaca-baca tentang apa Arab Spring. Oh, Arab Jadi Spring, waktu oke. Arab Spring itu di beberapa negara Arab itu terjadi perubahan konstitusi Iya. dan bahkan sebelum Arab Spring itu juga udah ada dan kadang-kadang perubahan konstitusi itu yang bikin hancur, bro. Iya kan? Jadi menurut gua ya udah Indonesia ini dengan sekarang nih payung-payungnya itu dasar-dasarnya itu menurut gua udah bagus lah modelnya, tinggal gimana memang ya kembali lagi ke akhlak, bro. Udah kayak Erick Thohir ya. Akhlak orang-orang yang harus diperbaiki memang. Berarti it's not about the rule, but it's about the people. Kalau kan? menurut gue sekarang udah it's about the people. Oh, oke. Nah, jadi yang kalau bicara, yang mencerna informasi hoax kan people, bukan rule-nya. jadi apa yang perlu dilakukan, bro, untuk memperbaiki akhlak itu, bro? Ya. Apa pengajian diperbanyak, apa pendidikan atau apa? Nih Bayu Yusuf Mansur. Iya, siapa yang bisa masuk? Oh iya bener juga. Yoi. Jadi ya gue nggak mau menggurui juga sih, akhlak gue nggak baik-baik bener juga, nggak baik-baik banget juga. Cuman kayak ya udah intinya ya lakukanlah apa yang norma etika yang berlaku di publik, yang itu lo jalanin. Gak usah, jangan terlalu menabrak-nabrak batasan, apalagi saat lo masih muda, masih panjang karirnya. Ya amit-amit lah kan. Walaupun kayak kita udah punya contoh banyak lah politisi yang di usia 32 udah sukses, di bawah 35 tapi harus terjerembab dari itu kasus apapun gitu loh. Jadi keterbukaan informasi UU ITE ini ya memang harus dipergunakan sewaras mungkin lah. Kalau gue udah ngomongnya waras-warasannya ya. Berarti lu setuju buat akhirnya nggak direvisi dong? Atau sebenarnya Enggak, tetap harus direvisi dan bahkan mungkin harus ada yang dihilangkan nih kalau menurut gua. Itu karena lu nggak tapi lu setuju tetap itu harus ada? enggak dong kan Maksudnya UIT-nya harus ada gitu? even di undang-undang lama pencemaran nama baik atau apa itu kan Oh itu udah ada. ada. Oh sebenarnya Iya. itu udah. Undang-undang udah ITE ya udah buat transaksi elektronik aja. Apalagi e-commerce kita berkembang pesat gitu. Itu harus tetap ada gitu loh. Cuman jangan sampai dipergunakan untuk hal-hal yang ya bukan buat itu sebenarnya Bukan gitu. nyikat orang gitu ya, bro. bukan nyikat Lo nipu oposisi orang atau jual apa. di platform online, nah baru lo pakai UU ITE gitu. Jangan dipakai anjir buat ngetik Twitter salah ketik. Ya bukan salah ketik, maksudnya orang ini dikit abis itu kena gitu loh. Jangan lah, itu enggak. Nggak bagus lah. Apalagi ya, kalau dipergunakan sama penguasa atau negara. Menurut gue bukan itu tujuannya. itu malah menurunkan martabat negara, malah Setuju gua. marwah Itu negara gue sangat hancur setuju. malah ya. Gue sangat gak setuju UU ITE dipakai untuk neken-neken orang lah ibaratnya. Itu kan ibaratnya buat neken kan. Iya betul. Menjarain ngapain? Penjara udah penuh, bro. alat refresi. Iya, depresi. Ngapain penjara penuh-penuhin aja mau gitu-gituan. Nah, ini untuk ke pertanyaan pamungkas nih. Dari lu. Gua. Dari gua nih. Iya. Oke. Seandainya nih, Dim, lo jadi menteri informatika lah. Ya iya. Komunikasi. Gantiin Bapak siapa? Bapak Sekjen. Saya taunya J Plat. iya. J Platnya gitu. Bacanya gimana sih? J Flow. J itu beda lagi. Oh, iya. Kemana itu reverse Apa itu? akan yang lo akan lakukan gitu? Gua sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi ngapain ya? Gua agak kurang paham sebenarnya Menkominfo itu. Kan gua nggak tahu yang diurus Menkominfo apa. Kadang-kadang jualan frekuensi telepon, Oke. ya kan?
ngatur-ngatur Iya sih. ya sosial media, nanti dia ngeblok sinyal di Papua, ya kan? Tapi gue Suka tahu aneh-aneh tugasnya kadang-kadang satu, bos. Pak. Apa? Blokir Blokir situs situs porno. Ya, warna. Blokir ya kan? Iya. Nah ya mungkin kalau gue jadi main Kominfo ya blokirnya dikurangin dikit kali ya. biar orang ada hiburan di rumah Pak. Dia nggak berontak negara juga ya, jadi Biar orang nggak disangka makar. itu mungkin kalau misalnya kayak dulu tuh kemarin tuh gue inget ada satu anggota parlemen di Jepang, salah satu manifestonya dia adalah menghilangkan sensor terhadap hentai dan segala Ya orang kalau Dima menghilangkan blokir nggak situs di pornografi. sedikit dilegalkan. Untuk umur 21 tahun ke atas. Rokok juga legal. Oh, jadi bisa jadi industri juga ya. Bro? Alkohol juga legal. Iya. Ya gue nggak bilang industri di Indonesia ya. Ya, di luar ini. Kita menikmati. Nah, simpulannya Lo, bro. gue jarang sih ngelihat bahwa akhirnya kayak lu Dim, bahwa Siap. lu anak muda yang masih mau menjunjung etika ya. Karena sekarang yang ada di anak muda tuh gue tuh ya kayak model anak-anak muda yang wah gue suka dark joke, gue suka ini kebebasan berekspresi gue ini adalah itu yang mereka luh-luhkan tanpa mereka paham bahwa akhirnya ya lu tuh masih tinggal di satu norma sosial dan satu lingkungan sosial yang seperti Indonesia, bukan yang kayak di Amerika gitu, belum sampai ke arah Europe sana sebenarnya sih. Europe lebih Ya, Europe dengan Charlie Hebdo dan segala macam ya. Gue rasa kesadaran ini yang akhirnya mungkin sedikit harus ditanamin, bukan berarti kita jadi nggak ngapa-ngapain. iya nggak ngapa-ngapain atau menyerahkan kebebasan, enggak, cuma lu lebih sopan aja bahasanya gitu kan. Ya lo ngapain tanpa nyerang orang bisa kok. Iya bisa kok. Banyak kok contoh-contoh orang yang akhirnya bisa berbuat sesuatu, menyatakan pendapat, berkreasi dengan tanpa akhirnya menyinggung orang lain gitu. Betul, Ya, setuju gitu gue. sih. Gue Sangat gitu sih. setuju gue. Ya, kalau gue sih nangkepnya pertama sih gue sepakat sama Dima juga sih. Maksud gue UU ITE itu jangan norak juga, karena sebenarnya bisa sih sebenarnya kita berkarya, dan juga negara juga nggak usah terlalu cawe-cawe gitu. Karena menurut gue kalau cawe-cawe masalah ekspresi atau nggak masalah yang remeh-temeh itu maruahnya negara tuh jadi hilang kayak gitu kan. Kalau menurut gue paling itu kesimpulan yang bisa gue dapat dari Dima. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa cukrep. Cukrep. Tentang politik. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Bye bye.